Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus oleh karena berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Waktu yang Tuhan berikan, kami percaya merupakan kesempatan untuk kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Tertulis demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hiroo Onoda, seorang anggota tentara kekaisaran Jepang, dikirim ke Pulau Lubang di Filipina pada tahun 1944 semasa Perang Dunia Kedua. Ketika tentara sekutu berhasil mengambil alih pulau itu dan perang telah dimenangkan oleh pihak sekutu, Onoda masih saja bersembunyi di situ. Selama 30 tahun setelah perang berakhir, Onoda tinggal di hutan dan bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan hewan dan terlibat dalam perang gerilya melawan penduduk setempat. Ia tidak percaya bahwa perang sudah berakhir sampai pada tahun 1974 ketika seorang Jepang bernama Norio Suzuki berhasil menemukannya dan meyakinkannya bahwa perang sudah selesai. Onoda pun akhirnya keluar dari hutan dan menyerahkan pedang dan amunisinya kepada pemerintah Filipina. Sikap Onoda mungkin di satu sisi bisa menjadi gambaran tentang kegigihan dan pantang menyerah. Tapi di sisi yang lain bisa dipandang sebagai suatu hal yang bodoh dan sia-sia karena ia menghabiskan waktu hidupnya begitu lama dalam ketakutan tanpa menyadari bahwa perang sudah berakhir. Ibarat seperti Onoda, ada banyak orang yang hidup di dunia ini yang terus merasa takut dan bersembunyi, berusaha dan berjuang untuk melawan kuasa dosa dan kematian dengan kekuatan sendiri. Padahal peperangan itu sudah berakhir dan dimenangkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57 ini dikatakan, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat-ayat ini berbicara tentang kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus atas kematian dan dosa. Dan ini berarti bahwa kita tidak perlu lagi takut atau bersembunyi, karena peperangan sudah berakhir dan kemenangan sudah terjadi atas dosa dan maut oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maut telah kehilangan kekuatannya dan tidak lagi dapat menguasai kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu kita tidak perlu lagi takut atau merasa putus asa terhadap kematian, karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita atas kematian. Ketika ia disalibkan dan kemudian bangkit, ia mengalahkan kuasa dosa dan maut yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita yang percaya kepadanya hidup dalam kuasa kebangkitannya. Sebagai respon atas kemenangan itu, kita hendaknya hidup dalam ucapan syukur dan keberanian karena kemenangan yang telah ia berikan kepada kita. Di ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Sungguh luar biasa saudara. Kita patut mengucap syukur. Kita tidak bisa meraih kemenangan ini dengan usaha kita sendiri, melainkan hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan ini adalah anugerah dari Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Saudara dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang masih merasa takut akan kuasa dosa dan kematian? Sadarilah bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan, dan kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangannya atas dosa dan maut memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan, dalam kuasa kebangkitannya, dan memiliki anugerah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya dan menerima kasih karunia dan pengampunannya. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari percaya kepadanya. Buka hati saudara dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan menebus saya dari penghukuman akibat dosa. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini dan menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku ya Tuhan Yesus, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan, dan setialah dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, mengingatkan kembali bahwa kami sudah menang atas dosa dan maut, oleh karena Tuhan sudah memberikan kemenangan itu kepada kami. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan, dan kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami. Kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu dan menerima anugerah kehidupan yang kekal. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa dan maut, tapi kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan dan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.